Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang besar. Maka dari itu Tuhan, hari ini kami mau mendengar apa yang Engkau pesankan kepada kami, supaya kami menyadari, kami memperoleh apa yang kami harapkan dan pujikan. Maka dari itu Tuhan, berilah kepada kami hati yang terbuka, kepikiran yang terbuka, supaya kami boleh menerima semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau berbicara, Engkau berkarya dengan bebas, karena ini adalah anugerah-Mu semata-mata. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin saya sudah pesankan bahwa puji-pujian itu adalah suatu hal yang sangat penting. Ya, puji-pujian itu adalah hal yang sangat penting dan tidak kalah pentingnya dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau memuji Tuhan, harus benar-benar ada kesatuan hati, supaya hadirat Allah itu turun. Karena banyak terjadi puji-pujian itu, selama puji-pujian dinyanyikan, maka hadirat Allah sudah turun. Dan orang dijamah Tuhan luar biasa. Ini loh saudara. Karena kita terus terang belum menghayati, belum mengalami bahwa pujian itu besar sekali artinya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, maka pada waktu bait Allah ditabiskan, mereka sedang memuji Allah, awan itu turun, hadirat Allah itu turun. Semua orang tidak kuat, gelitah. Ini loh saudara. Memang perkara puji-pujian ini kurang dihayati, terutama oleh gereja-gereja yang yang organisasinya itu justru bagus. Saya sendiri jadi kalau muji Tuhan suruh tepuk tangan itu, tangan ini kelihatannya tuh ada bebannya kira-kira setengah kintal. Berat. Mau tepuk tangan tuh lihat kanan kiri dulu. Gitu. Setengah mati rasanya. Tapi setelah Tuhan sendiri mengajar bahwa Alkitab itu ya dan amin, bahwa Daud sendiri sebagai raja pada waktu dia mengangkat tabut, dia menari-nari, dia bertepuk tangan, dia memakai rebana, dia memakai segala, di situ Tuhan mengatakan, lihat, luar biasa. Sebab apa? Sebab pengeluaran daripada hati kita. Ini loh saudara. Kerap kali kita itu hanya apa? Hanya ikut-ikutan, tetapi tidak mau mengalami sendiri. Kita jadi orang Kristen harus punya pengalaman pribadi. Jangan ikut-ikutan. Nanti ada masanya di mana saudara tidak ada yang dapat ikut-ikutan. Tidak ada. Karena apa? Karena setiap orang akan ditantang menghadapi suatu kenyataan. Saudara berani atau tidak? Ini nyatanya nanti. Sebab masuk surga itu tidak ada yang ikut-ikutan, itu tidak ada. Masuk surga itu ada pepatah. Orang terutama orang Jawa ini lunga surga nunut, lunga neraka katut. Itu justru ditanamkan pada perempuan-perempuan. Maksudnya supaya anak perempuan itu nurut suami. Tek suaminya ngo surga nunut. Tek ngo neraka katut. Jadi tidak mau tapi terpaksa harus
ikut. Itu pepatah dunia. Di dalam Alkitab tidak ada. Masuk surga gandeng-gandengan itu tidak ada. Ada enggak yang rombongan masuk surga? Hah? Hah? Tidak ada. Tuhan Yesus berkata jalan ke surga itu sempit. Jalan ke neraka itu yang rombongan kemana? Nah, terus saudara itu seneng rombongan atau seneng sendiri-sendiri? Ayo, kalau ada kumpulan banyak itu seneng rasanya banget kok. Ditanggung wong akeh. Mati bareng. Tek keblosok ya bareng, ya kan? Itu. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengajar engkau punya iman rombongan itu tidak ada. Iman seseorang pribadi demi pribadi. Ada rombongan-rombongan juga ada. Tetapi kita harus saling mendoakan. Tetapi bukan berarti rombongan. Sebab masuk surga itu sempit jalannya. Benar. Saya pada waktu mau ketemu dengan Tuhan di atas bukit. Jalannya itu sempit. Sana sini curang. Saya bilang Tuhan jalannya kok ngeri gini. Kau jalan dengan aku tidak usah takut. Tidak ada ketakutan. Terus jalan. Naik. Sebab jalan yang Allah berikan itu dipagari, saudara. Luar biasa Allah kita itu. Waktu saya diberikan lihat bahwa anak-anak Tuhan sebetulnya tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Tetapi anak-anak Tuhan itu khawatir. Saya bilang, Tuhan, aku kalau tidak mau ajar secara nyata itu tidak bisa bayangin. Saya bilang, engkau mana mungkin memberikan kami tahu untuk tidak khawatir. Kenyataan kita lihat. Lalu Tuhan mengatakan, apa yang kamu lihat? Itu lihat. Lalu saya ini jalan. Di jalan. Jalannya ini jalan Tuhan. Jelas. Di situ Tuhan mengatakan, kamu ini di tengah. Di jalanku, gak usah khawatir. Saya bilang, kenapa gak bisa khawatir? Wong di kanan kiri ada singa. Ada singa. Sana ada singa, sini singa. Lah saya di tengah ini kan takut toh. Kalau jalan, minggir sedikit, sinanya. Lah saya ke sana. Ke sana, ke sini. Lah ke sana. Jadi jalan saya itu siksak. Sini, lari ke sana. Lari sana. Jadi siksak. Lalu saya bilang sama Tuhan, mana mungkin orang Kristen tidak takut lihat kenyataan begini? Saya bilang kanan kiri ada singa. Nanti kalau singanya masuk ke jalanan ini saya diterkam. Lalu Tuhan berkata, ini loh Yusa, kamu lihat kenyataan tetapi kamu tidak punya iman. Kenapa? Firmanku berkata bahwa aku menjadi bentengmu kalau engkau berjalan di dalam jalanku. Saya bilang, Anda tanya itu singanya deket-deket tuh. Saya bilang. Lalu Tuhan berkata, kamu minggir. Itu masih di jalan itu ada singanya itu mengikuti saya. Lalu Tuhan bilang, kamu minggir. Duh, nanti diterkam singa. Jangan takut, minggir. Kamu perhatikan. Apakah singa itu pernah menginjakkan kakinya di jalan yang engkau jalani? Kaget saya. Oh iya. Singa itu cuma tapi tidak pernah kakinya itu bisa menginjak di jalan. Tidak pernah. Oh saya perhatikan. Lalu Tuhan mengatakan begitu, lalu saya bilang, oh iya tidak pernah. Kenapa? Iya makanya itu. Kamu minggir. Saya minggir. Sampai di pinggir jalanan, kebentur saya. Duak loh. Ternyata di pinggir jalan itu ada kacanya. Kaca yang membatasi jalan ini. Jalannya Tuhan. Yang membentengi. Dan benteng dari kaca ini gak kelihatan. Itu adalah firman Allah yang mengatakan kalau engkau berjalan di dalam jalanku, maka aku akan membentengi engkau. Bentengnya ini gak kelihatan.
Tetapi benteng ini ternyata, Tuhan lalu setelah saya bilang, oh ada kacanya. Makanya si singa tidak bisa masuk ya Tuhan. Lalu saya bilang, loh kenapa kalau gitu orang Kristen kenapa bisa ditangkap singa? Ditangkap iblis. Lalu Tuhan mengatakan, coba sekarang kamu sudah tahu ada kacanya toh ya. Dorong kacanya ini. Buka. Jadi kalau didorong dari dalam bisa buka, kalau dari luar tidak bisa. Sebabnya kacanya itu gini. Kalau dari dalam bisa buka, kalau dari luar tidak bisa. Setan tidak bisa masuk jalan Tuhan, tapi dia orang ini bisa keluar daripada jalan Tuhan. Nah, kalau kamu keluar, diterkam macan diterkam singa enggak? Salahnya siapa? Salahnya setan atau salahnya Tuhan? Atau salah Anda? Salah kita sendiri. Allah kita sudah memberikan firman-Nya. Allah kita sudah memberikan bentengnya. Tetapi tergantung saudara mau keluar atau mau tetap di dalam jalan Allah. Di dalam firman-Nya. Kapan kita bisa keluar? Karena meleng. Kenapa bisa meleng? Tertarik. Banyak wanita-wanita kalau ini di luar negeri, orang Indonesia terkenal. Kalau di luar negeri ada orang yang setiap etalase lihat mesti orang Indonesia. Sebabnya apa? Sudah kebiasaan di sini. Kalau jalan di toko ibu-ibu ini gini enggak? Kalau ibu-ibu mau tujuan ke sana, lalu ini lewati toko-toko yang penuh dengan segala macam barang. Lihat gini, jalannya bisa lurus atau menggok? Kadang-kadang menggok enggak? Lihat gini, ketarik enggak? Loh, aku tadi enggak maksudnya enggak ke sini. Sampai suami kadang-kadang, wah tujuannya ke sana. Oh, sekalian. Mumpung lihat. Betul dah? Menggok. Ini pengalaman saya dengan istri saya. Kalau ibu-ibu di sini baik-baik kok. Kalau tujuan ya tujuan. Jadi kalau lewat itu lihat ini. Lalu suaminya bilang. Kadang-kadang suaminya itu jalannya kan cepat. Tek. Hilang. Loh. Istriku udah mana? Berarti kamu ini mau ke sana mau ke sini? Sekalian mampir sebentar. Setan juga begitu, saudara. Kalau engkau di dalam jalan daripada Allah, setan itu di luar daripada jalan Allah menunjukin macam-macam. Ada gambar-gambar yang menarik, ada pertunjukan yang menarik, cerita silat, adan biskop, adan segala macam. Saudara mulai meleng. Kok api ya? Dulunya jalannya di tengah, tapi karena di sini ada macam-macam, kelihatan kayak lama-lama menceng enggak jalannya? Menceng. Kalau sudah menceng, keluar daripada jalan Allah, bentengnya kebuka. Siapa yang salah kalau engkau? Macane singane nerekam lalu, Tuhan aku kok diterkam. Tuhan berkata, kamu keluar dari jalanku anak. Lalu saudara bilang apa? Enggak sadar Tuhan, sudah terlanjur diterkam. Kalau diterkam sama singa luka enggak? Luka. Kalau sudah luka itu mau menyembuhkan itu lambat atau cepat? Lambat. Harus bayar harganya kalau saudara keluar dari jalan Tuhan. Maka dari itu kita harus hidup penuh dengan kewaspadaan. Yesus sendiri berkata, engkaulah hendaklah engkau waspada. Karena engkau tahu musuhmu seperti singa mengaum-ngaum dan setiap saat mengintai engkau untuk melulur. Jadi tidak nerekam tok, menelen mentah-mentah. Kalau engkau sudah ditelan singa sama dengan Yunus di dalam perutnya ikan, mau apa? Coba mau apa? Mau napas, gak bisa napas. Yang dilihat cuma apa? Cuma gelap, gulita, dan lendir melulu.
serta di dalam perut diputar-putar, diremes-remes. Kapok, kalau sudah gitu teriak-teriak, Tuhan kapok, kapok, aku kapok. Ya kapok. Nanti kalau sudah dikeluarkan, hilang lagi kapoknya. Berbuat lagi. Ini. Maka dari itu saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Hari ini juga Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Yesaya 54. Yesaya 54 ayat yang ke-11. Atau mulai dari ayat 10 lebih bagus. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Inilah janji daripada Tuhan, saudara. Allah kita, dia mengatakan bahwa kasihnya tidak akan beranjak. Gunung-gunung pun boleh pindah, bergoyang, bukit-bukit pun goyang. Tetapi kasih setia Allahmu tidak akan beranjak. Ini janji daripada Allah. Dan dia mengatakan, hai engkau yang tertindas, engkau yang di dalam keadaan yang tidak dapat dihibur, dia mau menolong engkau. Hari ini banyak anak-anak Tuhan yang merasa tertindas, merasa terikat, dan dia belum dapat melepaskan diri. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang apa? Hah? Berbeban berat, letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus memanggil kita yang tertindas, yang berbeban berat, yang letih dan lesu. Ini loh saudara. Jadi orang Kristen itu, kalau orang mau jadi Kristen itu kumpulan orang apa? Hah? Orang mau jadi Kristen itu sebab apa? Sebab mencari kelegaan, kebebasan. Betul enggak? Sebab Yesus sendiri berkata, aku datang untuk mencari yang berdosa. Yesus tidak berkata, aku datang untuk mencari orang benar. Mencari orang dosa. Jadi, kalau engkau mau jadi orang Kristen, itu orang dosa atau orang benar? Orang dosa yang dibenarkan. Orang dosa yang mau dibenarkan. Itu saudara. Lah apakah pembenarannya itu langsung jadi gitu? Hah? Bisa langsung jadi atau sedang diproses? Dari jelek diperbaiki, dari perbaiki jadi baik. Ini loh saudara. Kerap kali kita itu ketipu sama orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena kita, loh itu teman seiman loh. Orang Kristen kok nipu. Ayo. Sekarang kalau saudara ketipu orang Kristen, salah siapa? Hah? Salah yang nipu atau salah yang ditipu? Salah yang ditipu. Kenapa? Lah sudah tahu. Kalau orang jadi Kristen itu pasti orang dosa. Pasti orang jelek. Betul tak? Kalau dia gak orang jelek, gak mau jadi Kristen. Betul tak? Orang yang gak mau jadi Kristen itu pasti dia merasa sudah benar. Pasti. Karena apa? Karena dia gak butuh pertolongan. Ya dah. Orang yang ngutang itu pasti orang yang kejepit pada. Kalau dia punya masa dia utang? Kecuali pedagang besar.
Kalau pedagang besar itu punya duit tetap utang. Sebabnya apa? Sebabnya dia pinter. Mau korupsinya lebih besar. Sekali nelen, jangan kecil-kecil, unta ditelen. Sebab sama. Ini. Tetapi kalau saudara perhatikan hidup kekristenan, engkau belajar Alkitab, engkau tidak akan ketipu. Sebab Alkitab sudah mengajar, Yesus sudah berkata, "Hai kamu yang tertindas, kamu yang tidak terhibur, datang kepadaku." Nah, datang kepada Yesus, mau minta apa? Mau minta kelepasan, mau minta kebebasan. Kerap kali datang ke gereja, mau minta apa? Sumbangan. Itu kebiasaan. Di dalam persekutuan di Semarang, orangnya 1.000. Persekutuan, wah nyanyi. Udah tahunya pulang-pulang, ibu itu teriak-teriak, waduh, lu kok sampai waduh, pelengok semua orang. Tapi apa? Tasku hilang. Kenapa hilang? Dicolong loh sebelahku. Kabur, pasti sama kunci di rumah meneh. Labah. Jadi orang datang ke gereja itu ada. Yang namanya Kristen itu ada. Ambil kolektor itu sama jumput mulai. Loh jangan bilang ada. Gak percaya, majelis dia melakukan. Majelis loh melakukan. Ambil kolektor gitu. Ini majelis kok getol sekali. Jalannya mesti lewati ke sana. Bintik. Dikandongi. Lah ketahuan malunya setelah mati. Ini. Kalau begitu itu salah siapa? Salah orang yang tidak waspada. Karena Allah sendiri sudah berkata, orang kumpulan orang tertindas. Sedang diproses, belum selesai. Sudah dilihat baiknya, belum. Orang Kristen itu justru bodolan semua. Tapi sedang dibenahi sama Yesus. Sedang diproses sama Yesus. Prosesnya belum selesai. Saudara sudah lihat, orang Kristen itu baik. Memang baik. Dunia itu loh ngakui. Kalau ada orang Kristen yang nipu, omongan dunia bilang apa? Orang Kristen kok gitu. Betul enggak? Orang dunia bilang, orang Kristen kok nipu. Ya toh? Itu tandanya orang dunia itu mengakui kalau orang Kristen itu harusnya baik. Harusnya baik. Karena memang dari kumpulan orang tidak baik jadi baik. Tapi belum baik. Nah itu masalahnya. Sedang diproses. Diseleb terus belum jadi-jadi. Makanya ada yang diseleb puluhan tahun. Untuk jadi berlian. Selebnya itu pelan-pelan. Kalau selebnya cepat-cepat itu imitasi. Sebabnya apa? Empuk. Barangnya ngatos. Itu selepannya. Makanya orang Kristen biasanya coba perhatiin. Hamba-hamba Tuhan itu biasanya keras kepala. Orang yang bodolan sungguhan hamba Tuhan. Jadi kalau saudara itu harap hamba Tuhan, rugi. Kau kalau melihat hamba Tuhan, kecewa. Kalau kau mengharapkan hamba Tuhan baik, kecewa. Karena apa? Karena hamba Tuhan itu sedang diproses. Pasti bekas bodolan. Ya, ini ada Pak Pendeta biar saya ngomong terus terang. Jadi memang bodolan, saya sendiri bodolan. Orang lain tanya, wah kalau sudah kayak Pak Yusak, siapa bilang kamu enggak tahu saya dulu kayak apa? Tanya istriku, bodolan. Sampai anak saya perempuan, dia bilang gini sama saya, Pak, Mah, aku besok kalau mau, aku sembahyang kok Pak. Kalau punya suami yang kayak Papa. Minta yang punya iman, yang mengasihi mama seperti Papa. Lalu ibunya bilang, istri saya bilang, Nek, engkau tidak tahu, engkau tahu papamu itu sudah jadi. Engkau tahu bapakmu sudah jadi.
Kalau engkau tahu sebelum jadi ini, tidak ada rupanya. Tidak ada yang diharap. Loh, masuk mah? Cerita semua dia. Setelah cerita, dia bilang, waduh Pak, aku kalau punya pacar kayak aku ya gak sanggup ya Pak. Iya. Sudah jadi, engkau lihat. Demikian juga engkau lihat. Hamba-hamba Tuhan sudah jadi. Kelihatannya mulus. Lalu ibu-ibu lihat, suamiku kok enggak seperti itu ya. Gitu Pak. Nah itu, suamimu itu adalah yang terbaik. Percaya. Yang diberi Tuhan, jahatnya kayak apa? Itu terbaik buat kamu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekurangannya ada di tempat kamu. Sebab Tuhan mengatakan itu sejodoh. Dijodohin sama orang lain tidak cocok. Jadi kalau rumah tanggamu tidak ada klop, tidak ada damai sejahtera, mesti koreksi. Yang ngoreksi siapa? Anak Tuhan yang kenal Tuhan harus koreksi. Jangan orang dunia yang belum percaya suruh ngoreksi. Orang buta, tidak tahu. Yang sudah melek yang koreksi. Kebalik. Tapi anak Tuhan bilang, itu suamiku sih gak mau bertobat. Itu jahatnya kayak gini. Wah. Akhirnya berantakan rumah tangganya. Ini saudara. Tadi pagi barusan pulang seorang anak Tuhan, seorang ibu. Dia menikah, lalu dia bisa perintahkan roh untuk apa? Untuk apa? 20 tahun. 20 tahun. Dan dia mengatakan ini yang saya cari, ini yang paling benar. Orang Kristen itu apa? Tidak bisa ngomong mbak Tuhan. Wong sembayangnya itu isone rombongan. Jadi saudara dicap karena apa? Setiap kali cuma rombongan. Karena tidak bisa komunikasi sendiri dengan Tuhan. Dan dia 20 tahun istrinya berdoa terus. 10 tahun berdoa. Akhirnya istrinya putus asa. Dia berkata, udah tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan. Cerai. Dan kuat. Menderita kayak begini. Rumah tangga ribut terus. Dan yang sakit gentian terus. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada jalan keluar. Uang banyak habis terus ludes. Akhirnya dia istri berkata, Tuhan, kalau memang aku harus nanggung, oke lah. Aku sudah tidak kuat, Tuhan. Tapi kalau cerai anakku bagaimana? Akhirnya dia berkata, baiklah, aku tidak cerai. Aku rela menanggung semuanya. Aku yang menjadi korban. Pada saat seperti itu, dia berteriak kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan. Dan semeleh menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bertindak. Dan jamah suaminya. Pada waktu dia mendengar kaset, lalu dia berkata, ini kok kaset ini kok aneh. Hamba Tuhan ini kok bisa ngomong sama Tuhan. Ini lain. Lalu kemudian didengarkan dia bilang, ya ini coba. Akhirnya dia bertobat, saudara tahu dia berkata sekarang berkata, Yesus ini yang saya cari. Yesus ini yang saya cari. Kebenaran ini yang ada di dalam hati dan pikiran dan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Lalu sekarang saudara, setelah dia dibaptiskan, setelah dilepaskan daripada ikatan-ikatan kuasa gelap, pada waktu dia didoakan, keluar dari tubuhnya ini keluar. Yang sama dengan dia. Keluar. Lalu dia berkata, luar biasa Tuhan. Sekarang aku punya damai. Sekarang rumah tanggaku damai. Senang hidup bahagia luar biasa. Dan saudara tahu dia berkata apa? Aisyah, kalau saya lihat orang Kristen yang hidupnya cuma gitu-gitu. Saya, kamu ini kok tidak kenal. Yesusmu itu luar biasa. Engkau punya mutiara yang indah. Engkau punya berlian yang asli. Tapi kamu tidak gunakan dan tidak praktekkan hidupmu dengan dia.
Dia baru percaya setahun yang lalu. Lalu dia berkata, baik, saya membayar. Seluruh gaji saya dibuat bayar tiap bulan. Karena aku mengasihi. Istrinya buta. Berhenti istrinya. Loh, kasih ya kasih. Kalau kamu kasihkan semua, makan apa? Oh, dia sudah jadi orang Kristen sungguh. Mempraktekkan Alkitab. Sekarang istrinya yang kebingungan. Makan apa kita? Alkitab berkata, Allah menjamin kita kalau kita melakukan itu. Ya, yang percaya, tapi. Nah ini loh ya toh. Kadang-kadang itu ada embel-embelannya. Percaya, tapi. Oh, no tapi nih. Kalau ada tapinya itu percayanya lengkap enggak? Enggak. Kalau keruak sedikit tuh jadi enggak? Enggak. Ini loh saudara. Lalu dia berkata, lakukan. Percaya. Ya bayar. Bulan pertama bayar. Saudara tahu, bulan berikutnya dia dapat 2 kali gaji. Dapat terima gajinya, dapat membayar. Dia berkata luar biasa. Dan dia mengatakan benar-benar Alkitab ini ya dan amin. Bahwa Allah itu Allah yang hidup. Bahwa firman-Nya itu ada yang melakukan. Tetapi kita yang kurang percaya. Ini kenyataan hidup. Kita kerap kali, ya percaya Yesus, percaya, tapi wong enggak kelihatan. Sama dengan batas jalan yang Allah berikan. Ya membentengi, tapi engkau tidak lihat. Tapi percaya benteng itu ada. Namun engkau tidak akan dijamah oleh rasa gelap selama engkau hidup. Maka pada waktu saya ajar anak-anak saya belajarin semua. Berjalan dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi. Percaya Allahmu berkuasa. Melakukan segala perkara. Luar biasa. Ya pada waktu ke negeri Belanda. Saudara tahu dia pulang dari Australia bersama saya dengan liburan. Tidak dapat sekolahan di Indonesia. Dia sudah berdoa. Bayangin. Ini risiko loh. Bapak-bapak kalau didik anaknya itu berjalan dengan iman juga ambil risiko. Sebab kadang-kadang bapaknya kalah nekat sama anaknya. Anak. Ya lalu berdoa. Pak, kalau aku tidak diterima di Indonesia, saya ke luar negeri. Sebab Tuhan sudah berkata begitu. Bapak ini yang mulai mikir. Luar negeri. Biayanya piro. Tapi dia bilang, Tuhan yang bayar. Oke. Saya bilang gitu. Saudara tahu, pulang dari Australia, lihat pengumuman, gak diterima. Saya bilang, wah gak diterima nih, kowe. Ya sudah, kita keluar negeri. Bayangin, gak punya persiapan sama sekali. Nah, keluar negeri kemana? Gak tahu, Bu. Sembayang sih. Ayo sembayang. Dia dua puasa. Dua puasa. Tuhan mengatakan, berangkat ke negeri Belanda. Saya bilang, Tuhan, anakku ini kok langsung ngotot toh Tuhan. Saya berdoa, Tuhan bagaimana? Betul, berangkat. Duitnya di. Wong sudah dibuat jalan-jalan ke Australia entek 8 juta habis kok. Gak ada duitnya kok Tuhan. Aku sediakan segala-galanya. Langsung Tuhan mengatakan pergi ke travel. Tuhan aku kebangunan rohani tanggal 21 belum selesai. 21 berangkat selesai kebangunan rohani. Langsung besok berangkat. Langsung saya ke travel. Saya tanya berapa tiketnya. 2 orang bolak-balik. 2 juta lebih. Belum apa itu fiskal. Oke. Tapi saya mau ke negeri Belanda. Oh tidak ada tempat. Travelnya jelas mengatakan tidak ada tempat. Selama bulan ini sampai September penuh semuanya. Ya sudah tuh, tidak salahku. Pulang. Mobil pulang di tengah jalan Tuhan ngomong lagi. Balik ke travel. Ya Tuhan, tidak ada. Balik, katakan ada. Tidak bingung, balik lagi saya. Sampai di sana saya bilang, toh tanggal 21 ada. Yang punya bilang gini,
Siapa yang bilang? Wong aku ini yang punya jadwalnya. KLM penuh, Garuda penuh, SQ nomor 1 penuh. Semua penuh. Saya bilang, ada. Siapa yang bilang? Bapakku. Lalu dia pikir presiden. Bapak presiden? Oh enggak, bapakku. Saya gini di surga. Lalu dia bilang, bapak siapa? Bapakku yang di surga. Oh, pikirnya edan. Padahal dia orang Kristen. Saudara tahu, ternyata dia orang Kristen. Dulunya saya tidak tahu kalau dia itu orang Kristen. Tidak tahu, ternyata orang Kristen. Itu saya bilang gitu, dia bilang apa? Oh, tidak ada kok. Ada, saya bilang. Langsung dia jengkel. Engkau yang punya travel pas saya? Kamu yang punya. Saya yang beli. Ya kok bilang ada? Ada, karena bapak bilang ada. Langsung dia bilang, coba katakan apa? Singapore Airlines. Tanggal 21 ada tempat buat kami, ayah dan anak. 2 tempat, ada. Enggak ada. Gini sajalah. Anda telepon ke Jakarta. Kalau ada, Anda yang bayar teleponnya, entrokal. Kalau enggak ada, aku sing ganti. Oh ya, kalau gitu mau. Ya telepon. Saudara tahu? Dari Jakarta dikasih tahu. Besok diberi kabar. Saya dari Singapura langsung diberitahu. Diberitahu langsung melalui perwakilan. Dia berkata apa? Mr. Cipto, ada 2 tempat untuk ke Amsterdam. Bayang, saudara. Luar biasa. Langsung saya telepon travelnya. Ada tiket, ambil. Ada 2 entrokal. Ada. Dia bilang luar biasa. Pada waktu dia bilang ada, travelnya nakal. Minta harganya 1,1 juta. Saya bilang, loh kok 1,1 juta Tuhan? Saya sedang terima telepon, dia bilang, ada kok. Tapi harganya 1,1 juta. Aduh, Tuhan, harganya sih. Tuhan ngomong sama saya, jangan mau. Nah saya ya bilang, tidak mau. Loh kok yang pesen kok tidak mau? Enggak, harganya enggak segitu. Lah berapa? Lah saya ya tanya, berapa Tuhan? 875. 875. Ya sudah. Kok ya sudah? Ya memang segitu harganya. Saudara tahu. Allahmu itu adalah Allah yang hidup. Dan Alkitab itu yang berbicara itu Alkitab. Yesus berkata, Roh Kudus ada di dalammu akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Dia berbicara. Karena Roh Kudus, Yesus sendiri yang berkata. Roh Kudus yang ada di dalammu, dia akan memimpin engkau. Dia akan mengingatkan engkau apa yang harus kamu katakan. Maka pada waktu saya terima, saya mengatakan sama anak saya, berangkat. Belum bisa bahasa Belanda, saudara tahu. Belum pernah les bahasa Belanda. Ya pada waktu itu, nih gak les. Gak usah. Langsung saya ke kedutaan, ditanya, bingung saya. Saya tanya syaratnya harus bisa bahasa Belanda, harus ada izin PDK, Kementerian Pendidikan, harus ada sponsor. 3-tiganya enggak punya. Saya lihat, waduh syaratnya enggak ada satu yang bisa tak penuhi. Sponsor enggak punya, izin PDK enggak punya, bahasa Belanda enggak bisa. Nah, saya lalu klaim sama Tuhan. Tuhan, 3 syarat yang harus sekolah di Belanda tidak terpenuhi. Tuhan berkata, aku yang perintahkan. Katakan kepada mereka. Saya datang ke kedutaannya. Pak, saya mau pergi ke Belanda. Ternyata konsulnya itu kenal saya. Kenal Yusa. Saya enggak kenal dia. Dia bilang, oh Pak Yusa, mau pergi mana? Loh, kok kenal saja? Saya pikir. Mau ke Belanda, Pak. Sama siapa? Anakmu perempuan. Oh ya? Ditanya saja tidak.
Tapi Pak Yusa sama anak pergi ke sana dengan visa turis ya. Ya, bayangin saudara, mau sekolah pakai visa turis. Tidak gila-gilaan. Lalu saya dapat visa, belum punya tiket. Harus punya tiket pulang pergi. Saya cuma katakan, sedang diambil Pak tiketnya. Tapi pasti ada. Ada. Oke, kami percaya. Bayangin saudara. Dalam waktu seminggu, visa keluar. Dan dapat jatah di sana 1 bulan. Waktu saya berangkat, saya berdoa, Tuhan, ini nanti kalau ke sana ini, uangnya bagaimana ini Tuhan? Butuhnya banyak loh Tuhan. Tuhan mengatakan, aku sudah atur segala-galanya. Ada orang tergerak, dia bilang, Pak Isa, saya tergerak memberi Anda. Berapa? Apa yang Anda tergerak? Tidak tahu, saya ini digerakkan untuk memberi. Berapa? 3 juta. Tak masuk akal. Dagang susah. Ngasih hamba Tuhan 3 juta. Bayangin. Saudara ngasih cepek jengja. Geber teken. Kantongnya abot toh. Satyo. Ya toh? Kalau susah hamba Tuhan dicari. Ya toh Pak ya? Kalau kabotan beban hamba Tuhan. Pak tolong doakan saya. Kenapa? Saya bangkrut Pak. Utangnya akeh ditagih. Betul tak? Tapi untung 10 juta datang enggak? Pak, datang Pak. Saya untung 10 juta. Pernah enggak? Enggak pernah toh Pak ya? Enggak. Sebabnya apa? Hamba Tuhan itu tong sampah. Tong sampah tahu toh? Barang busuk dilebokke, tong buahi ngene hamba Tuhan. Nek barang enak, cuan-cuanan ndak. Masuk restoran. Tetapi Allah kita, makanya saya katakan, hamba Tuhan harus hati-hati. Jangan berharap pada manusia. Engkau pun jangan berharap pada manusia. Engkau akan kecewa. Sebab kalau hamba Tuhan berharap pada manusia, dia terkutuk. Allah, firman Allah yang terhadap. Makanya saya tidak pernah berharap pada manusia. Kenapa? Caranya Allah mendidik saya untuk tidak berharap kepada manusia bagaimana? Setiap persembahan saya bawa di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini milik siapa? Kalau Tuhan mengatakan kantongi, tak kantongi. Tuhan diam saja, saya letakkan. Sampai dia nanti berbicara. Bagi kepada mereka, bagi. Tidak peduli jumlahnya berapa. Jadi kita tidak terikat oleh siapapun. Oleh apapun. Hanya menengadah kepada dia. Dia sanggup memeliharakan anak-anaknya yang berharap kepada dia. Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Burung diberi makan, masakan engkau tidak diberi makan. Kalau engkau tidak mengalami sendiri, engkau tidak akan percaya. Maka kerap kali anak-anak Tuhan dijepit sama Tuhan. Supaya engkau belajar percaya. Ini saudara. Maka saya ajar anak saya, percaya. Jangan sampai kamu kejepit. Tapi percayalah Allahmu memelihara engkau. Apapun kamu minta kepada dia, dia pasti adakan. Karena dia Allah yang mengadakan. Dan Allah berkata, kamu yang tertindas, kamu yang tidak terhiburkan, aku akan memberi dasar batu hitam dan batu nilam untuk bangunan-bangunanmu. Engkau dan saya adalah bait-bait Allah, saudara. Saudara harus sadar bahwa engkau adalah bait-bait Allah yang dibangun oleh batu-batu yang mahal harganya. Dan Allah akan memberikan kemuliaan. Tetapi tergantung daripada saudara. Mau bayar harganya atau tidak. Maka dari itu kalau engkau mau, engkau akan melihat perkara-perkara besar. Sampai di sana, saudara tahu. Demikian saya tiba, saya dapat tiket, saya berangkat tiba di sana. Tidak punya family. Hanya anak mahasiswa teman satu yang jemput. Dia bilang, Om, yuk nginep di rumah saya Om.
Ya, di flat. Oke. Sampai sana mulai bingung. Bingungnya apa? Ini apa yang dikerjain? Wong sebagai turis. Lalu saya tanya, bagaimana daftarnya? Tidak apa-apa om, Tuhan itu atur luar biasa. Kita ke sekolah, daftarin saja. Ini visa turis, tidak apa-apa om. Ini di sini ada dibentuk, baru dibentuk apa? Panitia penolong mahasiswa Indonesia. Tepat kita datang, mereka dibentuk panitia itu. Lalu saya sodorkan anak saya, lalu mereka berkata, oke, kita tolong. Mau masuk apa? Teknik arsitektur. Oke, les bahasa dulu. Sudah bisa bahasa Belanda? Belum. Les bahasa dulu. Lesnya di mana? Sekolah mengadakan les. Gurunya sekolah mengadakan. Bayangin, saudara. Diatur Tuhan rapi. Terus habis itu ke polisi minta paspor student. Saya ke polisi minta paspor. Polisinya bilang, oh tidak bisa. Harus ada sponsor yang gajinya gede. Paling sedikit 4.000 gulden. Wah, cari sponsor siapa? Ya sudah, saya bilang. Saya pulang, saya di rumah, saya relax, saya berdoa, Tuhan yang utus anakku ke sini, Engkau yang akan selesaikan. Malamnya Tuhan bilang, pagi-pagi jam 2 Tuhan bangunkan. Sembahyang, saya sembahyang. Apa Tuhan, hamba hadir. Silahkan engkau berbicara. Saya mengucap syukur, menyembah dia. Dia berkata, aku sudah sediakan sponsor untuk anakmu. Jangan takut. Saya bilang, wah terima kasih. Yes. Minggunya saya ke gereja, ketemu seorang dokter gigi. Dia bilang gini, Kak Yusa, kok di sini kamu? Saya barusan kemarin saksikan ada dokter gigi jadi hamba Tuhan. Mana ada, teman saya bilang ada. Lah ini orangnya muncul, Tuhan luar biasa. Dia bilang gitu, terus saya bilang, kapan kamu di sini? Oh aku sudah 15 tahun di sini. Oh ya, kamu butuh apa? Butuh apa? Dia tanya kan. Aku ngomong, bukan salah saya. Jangan minta. Anak-anak Tuhan jangan berharap pada manusia. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk menolong engkau. Kalau engkau berharap pada Allah, Allah yang akan mengatur segala langkahmu. Dia akan mengutus orang yang harus menolong kepadamu. Jangan punya iman itu iman bisik-bisik. Aku butuh iki, bisik-bisik. Kalau punya kesusahan saja orang. Ayo, saudara kalau punya kesusahan, tiap temannya dikasih tahu enggak? Tolong dong, bantu doa saya. Kenapa? Saya dalam kesulitan, tolong jawili kabeh. Imane itu iman bisik-bisik. Ngumpul ke rombongan. Supaya sembayangnya jadi siji kuat. Ini loh. Tapi kalau engkau berharap pada Allah, Allah akan perintahkan. Karena Allah dapat memerintahkan anak-anaknya untuk menolong saudara. Orang yang bukan Kristen sekalipun diperintahkan untuk menolong saudara. Tahu enggak? Dan ini dialami. Di sini ada seorang ibu juga sudah mengalami. Dia sedang menjahit pakaian suaminya. Tuhan berbicara. Cepat telepon temanmu yang sudah 1 tahun lebih tidak pernah ketemu. Dia dalam bahaya. Telepon gimana? Mana mungkin? Telepon betul temannya mengalami kesulitan sampai suaminya terancam masuk penjara. Dan ditolong dan ketemu. Ya, serahkan diri kepada Yesus. Ini saudara. Allah kita itu Allah yang mengasihi. Dia akan mencari anak-anaknya. Ternyata temannya itu sudah pernah jadi orang Kristen. Tetapi mundur karena suaminya bukan orang Kristen. Tetapi Allah mencari domba-dombanya yang tersesat. Saudara tahu? Jangan berharap pada manusia. Allahmu adalah Allah yang perkasa. Allah sanggup mengutus siapa saja untuk menolong kau. Asalkan kau harap pada dia.
Maka pada waktu itu saya berkata, dia tanya, kamu butuh apa? Anakku mau sekolah di sini, dia butuh sponsor. Aku sponsornya. Saudara tahu, langsung saya kasihkan kertas, dia tanda tangani, dia pergi ke polisi, dia sendiri yang pergi. Dia bilang, kowe jangan yang pergi, aku yang pergi. Sebab nanti ditanyain gaji berapa, bilang, top polisi di kota Dordrecht, saya di Delft. Kemudian dia bilang, entrokal, sudah selesai, Anda datang, ambil surat itu, pergi ke polisi. Saya datang, tinggal ngambil, nodori ke polisi. Polisinya kurang ajar di dalam. Dia bilang gini, ini sponsornya siapa? Dokter gigi. Saya bilang, gajinya berapa? Nggak tahu. Kerjanya di mana? Nggak tahu. Loh, polisinya bilang gini, sponsor kok nggak kenal. Oh, saya bukan penduduk Holland, saya nggak tahu. Oh, nggak bisa, orangnya harus datang. Lah saya kebingungan. Loh, Tuhan ini piye Tuhan? Tuhan memberikan hikmat akal budi. Jawab saya relaks saja. Tuhan berkata, tanyain. Ya tak tanyain. Bapak itu polisi enggak? Iya. Yang ngetok ini polisi enggak? Iya. Lah polisi sama polisi kok enggak percaya? Polisinya gini. Oh iya. Dia polisi ya, polisi. Oh iya. Ya sudah percaya. Enggak tanya lagi saudara. Oh iya. Enak. Omong aneh sampai oh iya Tuhan itu luar biasa. Relaks. Dan akhirnya anak saya paspornya diminta, tak bisa student 1 tahun. Saya balik orang bingung. Sekolah di sana, sekolah, dapat. Les Belanda di sana, iya. Dapat visa, iya. Kok bisa? Bisa. Kok caranya bagaimana? Dia yang ngatur. Siapa? Bapak. Di mana? Di surga. Orang jadi bingung. Karena apa? Karena jadi orang Kristen tidak pernah mengalami secara peristiwa-peristiwa yang nyata di dalam kehidupannya. Engkau praktekkan, engkau jalankan, maka janji Allah kepada kita sekalian nyata. Dia akan membangun kita di atas batu-batu yang mahal. Ayat yang selanjutnya, dia mengatakan apa? Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Janji turunan kita akan menjadi murid Tuhan. Tidak akan tersesat. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Jaminan, saudara. Anak-anak kita tidak akan terhilang. Dan mereka akan menerima sejahtera. Ini jaminan daripada Allah kalau kita mau datang kepada Dia. Biarpun dulunya kita berbeban berat, dulunya kita tidak ada yang menghibur, tapi percayakan ada satu penghibur, Yesus yang luar biasa. Lihat, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Engkau dan saya akan ditegakkan di atas kebenaran, di atas firman ini. Dan firman ini yang akan melakukan segala-galanya. Kita punya dasar adalah firman Allah. Hidup manusia bukan dari roti, tetapi dari tiap-tiap firman Allah. Saudara dan saya punya landasan yang kuat, di mana firman Allah menjadi jaminan kita. Engkau tidak usah takut, sejahtera Allah menjadi bagian anak-anak kita. Lihat akan apa yang dijanjikan Allah. Engkau akan jauh dari pemerasan. Ini kerap kali anak-anak Tuhan takut diperas. Takut menghadapi pemerasan. Tidak usah takut, saudara. Ini janji daripada Allah. Engkau akan melihat kuasa Allah luar biasa. Pada waktu saya kerap kali pergi, 3 minggu saya di luar, seminggu, 10 hari di rumah. Istri saya kerap kali saya tinggalkan. Dan saudara tahu, kerap kali orang-orang tahu kalau saya pergi. Keluar dari narapidana, datang. Masuk. Meminta dengan kekerasan. Dan pada waktu dia minta, istri saya
keluar. Karena apa? Sudah terlanjur dimasukkan oleh pembantu. Lalu istri saya keluar, tanya, "Tidak perlu apa, Pak?" Ibu tahu, saya barusan keluar dari narapidana penjara. Saya butuh duit. Langsung ngomong. Istri saya cuma berdoa. Dan dia berkata, "Oh, Bapak barusan keluar dari narapidana." "Iya." "Dari narapidana mana, Pak?" "Banci." "Loh, kalau Banci mesti kenal saya dong, Pak." Terus dia lihat, "Oh, ibu yang kerap kali bawa firman Tuhan itu ya." "Iya, Pak." "Oh ya, maaf ya, Bu." Bayangin, saudara. Langsung dia bilang, "Oh maaf ya, Bu, memang ibu itu yang bawa firman dan yang kerap kali bawa nasi bungkusan itu toh." "Iya, Pak." "Oh ya, maaf ya, Bu, saya ini cuma lapar, minta uang buat nasi aja, Bu." Kasih Rp1.000. "Terima kasih, Bu, maaf salah masuk." Saudara tahu? Engkau akan dipeliharakan oleh Allahmu. Dan engkau tidak usah menghadapi ketakutan. Karena Allahmu yang membela engkau. Firman-Nya akan melakukan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, Allahmu sudah tahu. Dan engkau cakap untuk menghadapinya. Maka tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Semuanya sudah disediakan Allahmu untuk engkau. Dia menjamin kepada kita. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Loh, pemerasan engkau dihindarkan. Dan dikatakan sebab engkau tidak usah lagi takut. Takut terhadap apapun juga. Hidupmu tidak perlu lagi. Terhadap penyakit tidak perlu. Allah sanggup menjamah engkau. Apapun penyakitmu, saudara tahu. Tapi kalau Allah belum menjamah, karena engkau tahu bahwa engkau dituntut oleh Allah sampai batas percaya dan penyerahanmu yang total. Dia sanggup melakukan segala perkara. Karena Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Saya tidak akan berani, saudara, mengatakan hal ini kalau saya sendiri tidak mengalami. Penyakit demi penyakit itu kami alami. Sebab harus mengalami kebenaran firman Allah. Jadi kalau ada pencobaan, kalau ada sakit penyakit, itu karena saudara harus mengalami mujizat Allah. Tapi saudara kerap kali bilang apa? "Aku mau kepingin lihat mujizat, tapi tidak mau susah." Mujizat kapan datang? Kalau engkau tidak ada yang nolong, betul enggak? Mujizat akan datang kalau engkau tidak ada yang menolong. Manusia sudah buntu jalan. Seperti ibu kemarin bersaksi. Dokter sudah memvonis mati. Allah turun tangan. Itu mujizat. Tapi saudara bilang, "Wah, aku ya enggak mau lihat mujizat kalau harus ngalami sakit. Ngalami bangkrut. Mengalami pencobaan." Nah, pantesan orang Kristen enggak lihat mujizat. Engkau menghadapi segala perkara karena Allah mau menyatakan dirinya ke dalam hidupmu. Kau akan melihat perkara-perkara yang ajaib dengan Allah. Dan itu pengalaman saya, saudara. Dan hidup keluarga kita itu seperti hidup di dalam Firdaus. Karena apa? Selalu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena kita berjalan bukan dengan cara dunia, tapi kita berjalan dengan kuasa.